Oke. Assalamualaikum Pak Di. Waalaikumsalam, Ari. Jumpa lagi di channel OPS Palembang di Ups Ngopi Bareng. Biar pintarnya juga bareng. Alhamdulillah, baca kopi. Oke, Pak ya? Tos. Ini kopi apa nih? Kalau tos-tosan kan biasanya beda agak yang warnanya nih. Kopinya agak lain. Oh. Kopi Jambi. Mantap. Mantap jiwa. Di mana kita? Di Jambi. 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 Jadi kita lagi di Jambi. Biasa kan kita kalau kata jalan keluar, kita yang keluar jalan-jalan kan. Iya. Kata Pak Adi, ayo kita ngopi. Ayo, kirain di Palembang, taunya ngajak di Jambi. Gas. Jalan ya. Jalan. Ternyata jalannya ekstrim kan. Ekstrim. Untung supirnya sopir ini ya. Seperti Mbak. Nyawanya serep kan banyak kan. Jadi kalau belum ada mental ke apa? Kalau ke Jawa, Lampung itu kan biasa. Kalau Gitu naik trek lurus ke Sumatera, asok lah. Mantap ya. Mantap jiwa pokoknya. Jadi kita juga kan tampilan baru ini kan teman-teman pakai mic. Iya. Dapat sponsor. Akhirnya last tahun lebih podcast baru dapat sponsor ya. Ada kemajuan itu. Oke. Tadi 80 juta tadi berapa? 80 juta. 88 juta. Aduh, dapat sponsor 88 juta. 62 juta untuk itu. 60 untuk 25 juta untuk itu. Modal kawin. Aduh. Siap tadi? Alhamdulillah. Dingin di Jambi ya? Dingin Jambi. Siapa ngomong Jambi panas? Iya, dingin. AC-nya dingin. AC-nya dingin. Aduh, Jambi kan dadaan ya kan. Sekali-sekali ngopinya agak jauh. Ngopi agak jauh dikit main. Ternyata kan di sini ya suasana baru lah di Jambi. Ya. Tapi pribadi ya tahun berapa tuh masuk Jambi? Tahun 90. Pernah ke Jambi, Pak? Pernah. Ngapain? Ya main Mbak ya. Main. Ya, kita ini kan kalau bosan mainnya bukan di kampung, tidak langsung jauh. Gitu. Nah, begitu lihat Jambi, sudah jauh perkembangannya. Jadi Pak Adila berapa kali nih Jambi? Masuk 2 kali lah ini. 2 kali. Jauh. Bagus lah Jambi sudah jauh perkembangan. Bagus ya. Keren. Jadi kalau kita nak buka wawasan itu ya harus jauh-jauh main, jangan main di situ-situ lah. Ada kawan aku di situ lah kan. Depan rumah tuh. Ya depan rumah bakso. Palingan ke IT. Apa ya? Apa? Gawe. Oh. Di lapangan Hatta itu. Oh. TP6. Nggak usah sebutkan ya. Apa dia bahasa kita? Apa kita bahasan? Sebenarnya ada Pak Adi yang nggak dibahas tadi. Yang lagi relate dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Jadi Pak Adi, beberapa hari yang lewat, aku tuh pernah ditanya masalah lapkin Pak Adi. Oke. Nah, Pak Adi kan kalau di dinas kan Pak Adi sebagai tenaga teknis lah ya. Itu kan sudah berpengalaman kan dengan berurusan dengan lapkin. Karena kalian kan dapat tukin. Iya. Nah, kami yang P3K ini Pak Adi, kami yang P3K ini. Kami yang P3 ini kan baru. Iya. Jadi barang baru lah namanya lapkin ini barang baru. Nah, tapi Pak Adi barang baru inilah yang kadang-kadang banyak belum dipahami. Belum dipahami sama kawan-kawan. Ya, terutama kawan-kawan yang nganggep lapkin ini sudahlah itu cuma formalitas bae. Atau sudahlah ndak katik tunjangannya juga untuk aku nak gawe ke. Karena kan memang sampai sekarang memang ya belum ada lah ya namanya barang baru kan. Kita juga ngerasa sadar diri juga. P3K baru beberapa bulan anak banyak kena ada kutip ya namanya kena. Jadi kita ya tidak ada macam-macam, yang penting kalau diinstruksikan kita gawe ke kan. Nah, tapi bukan banyak sih, ada sebagian kawan nih yang anggap ya taruhlah ada penting itu. Nah kalau menurut pandangan Pak Adi jauh. Pandangan aku, iya. Pandangan hidup. Jelas mah ini kalau kan kita banyak-banyak bersyukur dulu. Yang pertama kan kemarin sudah berjuang lah berapa tahun honor kan. Sekian tahun honor, akhirnya sudah diangkat ke 3K di Mei sama Juni. Iya, TMT Mei itu kan. Nah kalau di regulasi sepengetahuan yang aku tahu bahwa tukin itu kan di tiap daerah. Itu kan berarti kan berdasarkan APBD. APBD daerah masing-masing. Beda-beda. Dan juga minta kesadaran dari P3K
P3 Tukin itu jangan di compare, maksud di compare nggak dibanding ke daerah lain sekian besar, kok ngapo daerah kita kecil, sedangkan ini dibayar harusnya per bulan, ini kok per 3 bulan. Itu tadi banyak bersyukur tadi, sudahlah itu kan ada yang ngurusnya. Artinya ada kaitan dengan mungkin ada keuangan daerah, terus lagi ada pembagian kelas jabatannya, beban kerjanya. Nah, compare jangan ke situ. Bener hari tadi ngomong, ya sudahlah. Yang penting kita bersyukur dulu kan, ikuti dulu. Nah, balik lagi ke kaitan ke tadi Lapkin tadi. Kalau pemahaman aku di regulasi itu Lapkin itu kan kami ya itu kan hanya untuk teknik. Teknis ya, tenaga teknis mungkin kan kayak kami kan di kantor kan teknis itu termasuk fungsional. Nah, kalau guru kemungkinan kalau pemahaman aku, tapi tidak tahu kalau dari sisi kepegawaiannya ya, yang kita bahas dari sisi guru nih. Sepemahaman aku guru itu kan sudah ada ada tunjangan sertifikasi. Kalaupun belum dapat sertifikasi, ada apa itu yang belum dapat sertifikasi itu? Non serti, tamsil sudah ada bagiannya dewe. Jadi pemahaman aku Lapkin itu hanya untuk di fungsional, teknis, karena tenaga teknis, karena kaitannya kayak ke Lapkin. Cuma nggak tahu nih kalau kayak ada pemahaman yang baru, ya mungkin lebih bagus kita diskusikan kan, kayak mana teknisnya, kayak itu. Ya karena awal P3K ini disuruh mengerjakan Lapkin, memang awalnya tenaga tendik dulu. Iya, tendik. Tenaga tendik ya, karena kita di dinas pendidikan ya, tenaga tendik ya. Nggak tahu kalau di OPD lain ya. Mungkin ada juga di Lapkin ya. Iya. Kalau di dinas pendidikan ya tenaga tendik dulu, yang operator sama tenaga administrasi nih. Masih. Nah, tapi setelah berjalan, kalau tidak salah 1 bulan pertama, di bulan kedua itu guru juga diinstruksikan buat guru yang P3K ya, bukan guru yang PNS. Nah, kawan-kawan guru yang P3K ini akhirnya gaduh lah. Iya, jadi heboh kan, heboh. Ya pro kontra lah. Pro kontra. Ada yang pro, ada yang kontra kan. Kalau yang pro itu yang nganggep kita nih semua P3K nih harus di situ kan, karena mereka beranggapan mereka itu kontrak. Jadi salah satu standar penilaian mereka untuk kontrak mereka itu Lapkin. Tuh, kalau yang kontra tadi yang tidak sependapat, mereka menganggap guru kan sudah ada sertifikasi. Guru juga tidak akan mungkin dapat namanya Tukin kan, karena Tukin itu kan pertama dia sumber dayanya APBD, kedua itu ditujukan untuk tenaga teknis, bukan untuk tenaga guru kan. Benar. Kalau guru kan mereka sudah ada sertifikasi, mengampu 24 jam, linearitas kan, segala macam. Terus serti mereka cair kan, selesai itu. Artinya mereka menganggap Lapkin itu cuman sekedar formalitas untuk guru nih. Yang bagian kontra tadi. Nah itu pendapat Pak Adi soal itu. Yo, kalau aku sih lihat ini tadi, ini kan mungkin kita ini kan nggak ada ke podcast, ini kan karena fenomena lah ya, fenomena di lapangan ya terjadi. Akibatnya kan guru itu tidak, ya kalau pemahaman aku kemarin sudah mungkin turun ke lapangan, lihat fenomena, akhirnya guru udah fokus lagi ngajar. Iya benar. Efeknya tuh. Efeknya kan satu yang jelas buat gaduh tuh. Buat gaduh harus bla bla bla, ada pro kontra tadi. Selanjutnya sisi lain lagi di lapangan itu guru akhirnya tidak fokus ngajar. Maksudnya kayak mana? Dia akhirnya sebelum ngajar itu setiap, ya tak tahu ya kalau di sekolah ya. Di sekolah akhirnya minta foto. Iya benar. Berburu foto kan. Iya benar. Kesannya dalam artian, ya mohon maaf kalau bahasa aku tuh pencitraan akhirnya. Siapa? Mama? Ini pun? Bukan. Mami. Akhirnya kan kesannya kan muncul pencitraan. Fotonya juga kadang-kadang bukan foto yang real ya. Foto lagi kegiatan nyapo. Nah, itu tadi akhirnya kan muncul apa ya? Di mata anak-anak kok ibu ini setiap jam, setiap saat kok foto. Itu mereka juga harus, ini perspektif aku loh ya, target si Lapkin tadi sehari berapa jam, sedangkan tugas dia kan ngajar. Nah itu, ini fenomena yang terjadi di lapangan. Selanjutnya beban guru tuh kalau kita lihat kan banyak loh. Iya benar. Beban administrasi ya.
Administrasi ya. belum beban moral. Iya, benar. Ya, oke lah. Mencerdaskan anak bangsa. Nah itu secara Global. umum lah ya. Tapi kalau aku lihat ya karena mungkin aku jadi di pendidikan, secara psikologi mereka terbeban. Masa terbeban kayak ini? Indah saja jauh. Kita kemarin sudah mungkin ANBK ya. Iya benar. ANBK di ANBK itu kan sudah kelihatan tuh ya. Kita bukan generalisir kualitas siswa, enggak. Tapi di situ kan kita kelihatan kalau memang siswa itu bisa dikatakan tidak bisa jawab lah ya. Efek sosial ya, efek psikologi lah bukan efek sosial. Efek psikologi yang jelas itu kan pasti kan ini kelas berapa nih? Kelas ini. Kelas ini nih. Siapa wali kelasnya? Iya. Setidaknya kan ada psikologis untuk guru kan. Iya. Memang berarti cara ngajar. Nah, itu baru dari sisi misalnya ditanya di sekolah ya, antar mereka rekan kerja. Belum lagi kayak kalau ditanya wali murid. Iya, wali siswa kan. Iya memang guru ini gini-gini bla 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 panjang ceritanya nih. Itu baru dari ANBK, sisi ANBK. Ini dari perspektif aku. Belum lagi kita lihat kayak dari sisi Sulingjar. Berapa bulan ke depan ada Sulingjar kan? Sudah kan? Sudah. Oh masih pas sudah. Iya. Itu Sulingjar kan kayak itu juga hampir sama kan. Itu kan secara keseluruhan parameter yang dilihat. Nah itu kan jadi beban psikologi guru. Iya benar. Nah itu jadi mungkin ke depan kalau aku lihat pemahaman aku nih saran sih kalau bisa fenomena ini agak sedikit tensinya agak diturunkan lah mungkin yang di bagian apa di bidang apa yang membawahi ini ya kasih penjelasan lah biar enggak di tataran sekolah atau di guru enggak gaduh maksud kayak itu. Ini juga efeknya Pak Adi kalau antar guru kan di Lapkin itu kan ada persentase kan. Persentase penyusunan tugas ya. Apa namanya? Laporan Kinerjanya laporan. Itu kan kombinasi antara laporan mereka dengan kehadiran. Aku udah apa-apa ya, selain minum aku baju putih. boleh. Nah, tidak mau tidak ya. Tidak. Ini mereknya tutup. Bukan sponsor ya. Nah, jadi Pak Adi kan dari setelah 1 bulan kan direkap itu. Iya. Nah, jadi mereka nih kayak ada kecemburuan sosial juga Pak Adi antar sesama guru lah ya. Maksudnya kayak mereka kecemburuan? Jadi kan aku udah ngajar nih, ngajar full nih, sehari udah ngajar sekian. Ini apa namanya? Sekian jam. Antar misal contohnya guru kelas sama guru olahraga lah. Yang guru olahraga tadi misalnya sudah ngajar nih sekian jam kan pindah-pindah nih kelasnya kelas ini kelas moving kelas ya. Nah, kalau yang guru kelas kan mantep kan. Tapi begitu direkap ternyata jumlahnya beda. Persentase aku lebih kecil 70% taruh lah. Yang guru kelas tadi yang mantep di kelas tadi 98%. Padahal hari kerjanya sama, absensinya sama, jumlah jam sama. Nah, ternyata setelah aku telusuri Pak Adi, ternyata yang guru BJOK ini tadi, dia ngisi lapkinnya tadi sesuai dengan jam yang dia ampu. Misal, dia jam 7, dia ngajar kelas rendah nih, jam 7 sampai jam 8, dia ngajar, dia isi lapkin. Jam 8 sampai jam 9 dia kosong, dia tidak isi lapkin. Jam 9 sampai jam 10 dia ada jam ngajar lagi, dia baru isi lapkin lagi. Nah, sedangkan guru kelas tadi nyambung ya Pak Adi. Misalnya dari jam 7 sampai jam 9 paham, nyambung. Iya. Menjadi wali kelas kan. Ada jamnya. Iya. Jam 9 sampai jam 11 menjadi wali kelas. Jadi dia tidak mutus kan. Iya, benar. Setelah direkap ternyata persentasenya lebih kecil yang guru yang pindah-pindah tadi kan, guru bidang studi tadi kan. Itu baru benar-benar. Jadi itu tadi kenapa aku pemahaman ya kita beda tapi tidak tahu kalau ada saran-saran dari kawan. Pemahaman aku kayak ini. Guru itu kenapa aku keluar ngomong guru Lapkin itu hanya untuk teknik tadi teknis. Karena dia kan karena kalau untuk ngitung parameter guru itu tadi akhirnya tidak sama benar ya. Karena kan kalau guru guru itu tidak semuanya. Jadi mana nih jangan dipukul sama general galau maksudnya jangan guru kelas galau. Ya. Oke, guru kelas itu kan hanya ada di SD nih. Sedangkan kita kan ada TK, ada SMP. Nah, itu baru SD ya. Iya. Dengan guru mapel. Sedangkan SMP mapel galau itu kan? Mapel galau. Nah, mana kayak guru TK? Iya, contohnya guru TK kan hanya jam 10. Jamnya cuma berapa? Sampai jam 12 ngajar.
Sedangkan di aplikasi itu dia ada target Pak. Target Ada persentase kan? target jumlah jam lah dalam Jumlah jam. satu bulan itu ada jumlah jam sampai berapa ribu jam. Nah, kayak mana kalau guru TK? Guru TK tuh kalau tidak salah jam 10 jam 11 itu udah Sudah selesai. selesai, benar. Yang selesai. Sedangkan mereka tuh kalau hitung-hitungannya itu sehari itu setidaknya 7 jam. 7 jam. Nah, kan Jam kerja. Benar. Nah, itu tadi yang apa parameter beda tadi. Ini mungkin harus kita diskusikan sama-sama lah ya. Dan Akhirnya untuk mengakalinya dibuat-buat ke kan. buat baik akhirnya. Buat ke seolah-olah ngajar sampai jam sekian, nyambung. Terus kegiatan administrasi segala macam. Padahal kan realitanya enggak. Ya. Akhirnya kan itu tadi muncul ya bahasa aku tuh muncul pencitraan tadi. Beda dengan yang tenaga teknis. Yang memang job desk-nya memang ngurusi administrasi kan. Beda ya. Urusan teknis lah kan. Teknis lah. Tapi kalau guru kan itu tadi parameternya jelas gitu. Itu baru dari sisi guru SD, belum guru SMP. Aku mikir tuh belum guru TK. Iya. Nah ini kan harus ya minimal duduk bareng dulu lah kayak mana. Karena parameter beda, cara ngitungnya beda. Ya jadi untuk kawan-kawan yang guru yang ini ya kalau sekarang sarannya cuma tadi kalau menurut aku ya ikuti dulu. Ikuti dulu baik. Oke. Sampai kayak mungkin ada penyesuaian, ada mungkin ada pihak yang berkompeten karena ini kan sudah diinstruksikan ya. Iya, diinstruksikan. Tapi jangan juga jadi pecah apa namanya lagi jadi perdebatan, lagi jadi konflik lah di sekolah masing-masing. Kita kan podcastnya sekedar nangkep fenomena yang ada. Benar. Jadi fenomena ini kita sikapi dari sisi pandangan kita, kacamata kita kan. Iya, ya mungkin pendapat yang lain berbeda kan. Ya, beda kan. Mungkin pendapat dia ini wajib harus ini. Ya boleh. Kan beda pendapat berarti ada benar salah kan. Benar salah enggak. Itulah yang kita kadang ya aku juga kadang pribadi ngomong kita tuh duduk tuh bukan nyari yang benar ini salah enggak. Iya, benar. Kita himpun kalau dari kacamata siapa, yang bagus yang mana nih, persepsi mana yang bagus nih, sudah selesai. Karena kita makhluk sosial. Iya. Sosial itu kan setiap peristiwa itu pasti diartinya bisa beda-beda. Beda-beda, perspektifnya beda-beda. Jangan itu tadi jangan harus selalu begitu ada case. Oh ini benar salah. Artinya kalau sudah itu tadi sering aku juga pikir dengan kawan-kawan. Ya, kalau sudah ada benar salah berarti ada kalah menang. Ya, tidak kayak itu konsep pendidikan bukan lagi lomba bukan ya? Bukan lomba, bukan lagi debat, bukan lagi nyari pemenang, bukan dari sidang gitu nih. Tidak kayak itu hidup tidak kayak itu. Tidak harus hitam putih kan masih tapi ada jangan juga lain. Cak ini Pak Adi. Tapi jangan juga guru-guru ini saking anggapnya sepele tadi sampai berpengaruh ke sudahlah katanya kan bagi guru-guru yang memang tadi ya yang dalam tanda kutip tadi yang memang basicnya dia memang bahasanya biar sopan tuh apa ya memang apa namanya jiwa dan raganya tuh kadang-kadang separuh hati di sekolah. Nah, jadi ya ayo udahlah yang penting aku udah masuk ngajar serti cair gaji cair kan selesai itu. Jadi dia udah kate namanya apa namanya di dalam diri itu untuk pengembangan kompetensinya kan. Udah kate kalau bahasa dusunnya itu sense of belonging ya kate. Sense of belonging kan. Yeah. Jadi untuk ngupgrade dirinya kan. Apalagi sekarang kan sudah nambah lagi yang coding ada PM segala macam kan sudah berkembang terus kan. Iya. Seperti kan yang guru-guru dengan yang mindset lama tadi ngerasa sudah yang penting aku datang ngajar selesai gaji cair, serti cair aman kan sudah ada lagi kayak namanya cak mana ya jadi goal di sini udah dapat. Iya. Jadi guru itu kalau goalsnya sudah dapat jadi selesai itu nah. Berarti goals itu sertifikasi kayak itu. Iya itu kan ya itu kan yang sano kan tadi. Oh yang sana ya. Oh iya bukan di sini. Iya itu kan di sana apa di sini? Sano. Jadi kan mungkin Lapkin ini salah satu bentuk usaha dari inilah ya pemerintah kita untuk mungkin guru tuh berlomba-lomba juga untuk mana ya itu meningkatkan kompetensi atau bukan atau lebih tepatnya disiplin lah itu untuk kinerja mereka kan karena itu kan urusannya kan kinerja kan itu kan kinerja kan walaupun untuk sisi misalkan P3K untuk sisi perpanjangan kontrak berhubungan dengan Lapkin itu belum ada aturannya kan? Sepengetahuan aku belum sih. Belum ada aturannya kan? Yang jelasnya kalau di
di guru itu kan ada beberapa komponen. Makanya kadang sering ngomong guru itu kan dua sisi mata uang. Jadi maksudnya oke lah dari sisi dia tuh sisi pegawai sama sisi guru. Iya. Oke lah dari sisi pegawai mungkin dulu ngumpul absen, ngumpul lapkin, apalagi pembaruan SK, bla 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 itu dari sisi guru. Kalau Ekin, yo, Ekin ya. karena dia ada outputnya SKP kan. SKP, nah Tuh kan SKP kan dipakai biar Dipakai. PNS juga dipakai kan Dipakai, untuk naik bener. pangkat berkala segala macam kan. Itu tadi. Tapi kalau Lapkin, kalau pemahaman aku hubungannya itu ketukin. Mungkin bener ada outputnya Ya kan, bukan ke kontrak. Kontrak. Itu cuma nggak tahu kalau mungkin ada peraturannya yang terbaru atau yang belum kita pahami. belum kita dapat ada kaitannya mungkin ke situ. Mungkin. Gitu. Atau mungkin ke depannya bakal ke situ, siapa tahu. Siapa Kita nggak tahu kan, itu Iya. bisa baik. Kayak misalkan kriteria guru yang perpanjangan kontrak sih, kumpulkan Lapkin 2 tahun terakhir misalnya. Absen Absen 2 tahun terakhir kan. bisa jadi itu. Karena P3K nih itu tadi kontrak. Tidak juga kontrak sih. Mungkin ya untuk beberapa tahun kan konteksnya kontrak. Tapi kita tidak tahu perubahan undang-undang ASN ya. Itu yang bakal Undang-undang kita tunggu masih direvisi. Revisi ya. Karena kalau sudah baca ini belum apa draft RUU Sisdiknas itu Yang baru di Sisdiknas itu. belum. Itu kan Tapi beritanya sudah seliweran. Iya, jangan percaya berita juga. Ya, baca dulu draftnya. Di situ kan ada beberapa komponen perubahan dalam artian kayak ini. ada mungkin kayak baca deh. Ada masalah sertifikasi, masalah juga peningkatan kompetensi. Di situ jelas. Termasuk yang bukan penyesuaian, perubahan P3K ke Iya, itu PNS salah satu. Di situ kan? ada draftnya juga. Jadi tapi di situ dituntut untuk kalau bahasa ya namanya bahasa undang-undang. Di situ peningkatan kompetensi. Iya. Ada peningkatan kompetensi. Nah, di situ yang itu tadi yang guru-guru yang di zona nyaman itu kayak harus berubah. Kalau kita tunggu baik itu. Tunggu Pak. Kalau memang itu ya pasti untuk kebaikan Pendidikan lah, kualitas ASN lah, ASN, kualitas pendidikan lah. karena P3K ini tadi memang di dalam tanda kutip kayak apa ya, apalagi kepala BKN terakhir bukan bahasanya sih, omongannya memang sebenarnya benar omongan dia itu karena sesuai peraturan kan. P3K itu cuma untuk mengisi kekosongan PNS sementara misalnya kan, nanti kalau ada formasi PNS yang masuk P3K nanti harus ikhlas kalau kontraknya selesai, harus ikhlas dipecat atau kayak mana itu bahasanya kan. Itu kan kalau di secara aturan memang kayak gitu. Selesai kontrak kalau tidak diperpanjang selesai kan. Tuh. Tapi kan yang harapan dari netizen ini kan selesai kontrak diperpanjang atau selesai kontrak dirubah statusnya kan, itu kan. Ya itulah kadang ya apa ya? Ya mohon maaf sebelumnya kadang inilah kelemahan kalau bahasa aku tuh kadang inilah kelemahan sorry itu sih lah, mohon maaf, inilah kelemahan kadang pejabat di kita, aku secara general ya, bukan daerah, ini kelemahan pejabat kita ini tidak bisa ilmu komunikasi ilmu komunikasi. Benar. Karena ya aku sospol, jadi dulu aku kuliah di sospol itu ada namanya ilmu komunikasi politik. Ya. Jadi begitu itu 4 SKS kalau salah singkat. Iya. Jadi begitu kami dulu dilatih untuk ngeluar ke kata-kata diksi, perumpamaan, bahkan juga untuk bahasa kalau kita tahu mengkritik itu. Nah, sampai dosen aku dulu ngomong kayak ini. Boleh kita ngeritik uang, tapi kalau bisa uang yang kita kritik itu ketahuan. Artinya apa? Sedemikian halus kita diajari kayak mana pemilihan diksi-diksi, konsep apa. Walaupun sebenarnya yang diomong itu benar, tapi kan jangan sampai yang kita kritik itu tersinggung. Sampai dosen itu ngomong kalau pacak kita ngeritik, yang kita kritik itu ketahuan. Kalau yang kejadian kita di negara ini negara juga ngomong negara aja karena makanya akhirnya kan pejabat karena yang kadang kita terdoktrin juga ya karena informasi yang kita lihat di sosial media ini kan kok kayak ini ngomongnya itu tadi, makanya kadang-kadang ya bukannya ngapa itu tadi karena pemilihan diksi tidak pas akhirnya uang itu kan tahu artinya kalau di psikologi itu apa yang kita keluar itu yang ada dalam isi otak.
Artinya kalau kita ngomong Pak itu kan isi otaknya ini tak tahu berarti kan kenyataannya sekarang mereka ini sudah melemparkan diksi yang dalam tanda kutip yang negatif jadian, walaupun omongan itu benar, Iya. tapi pemilihan katanya tadi kurang, akhirnya menyinggung beberapa kan, atau bukan menyinggung Pak, dipahami dengan negatif lah oleh Wong kan. Itu. Tapi sudahnya baru klarifikasi, minta maaf segala macam. Ya. Lucu kan? Kayak si yang pejabat yang ini pula cak itu juga, pejabat yang ini cak juga. Akhirnya kan ya kita yang ya netizen atau masyarakat ya kan nilai kualitas pejabat tadi. Akhirnya ya itu tadi kalau memang bisa tak tahu misalnya awap aku jadi pejabat. Tapi memang benar Pak, harusnya ilmu komunikasi politik itu harus basic dong. Itu basic untuk jadi pejabat lah, pejabat publik ya. Iya harus dong. Jangan kan pejabat publik ya, kita di instansi kita kan, misalkan Pak Adi nih kan banyak pasien lah ya, banyak jemaah lah yang datang misalkan itu kan. Ya kan komunikasi itu harus ini kan, jangan misalnya Wong tuh keluar dari selesai ngadep Pak Adi langsung kesel bawaannya, sakit hati. Tadi ada masalah begitu kok tambah banyak masalah kan. Ya kan dia kan datang nih bawa masalah Pak, minta tolong Pak, aku nih ada masalah ini, misalnya info GTK aku tidak valid segala macam. Bukannya keluar tadi lego, malah makin dongkol kan, itu kan karena komunikasi kan. Jadi kan. Kemudian diksi tadi kan kata-kata yang kalau bisa kan jangan sampai menyinggung lah ya. Iya benar. Walaupun memang anggaplah nganter ke masalah tidak selesai kan minimal kita walaupun yang kita omong itu benar. Misalkan nih contoh info GTK-nya tidak valid, jam dia kurang tuh. Salah kau nih ngapu jam kau cak ini misalkan itu kan, ngapu jam kau kurang, ya harus kau itu kan mereka tuh udah ngerasa salah, disalah ke pulau sudah, aduh kan itu kan lemes jadi kan. Betul. Itu tadi pemilihan kata-kata lah. Itu tadi ilmu komunikasi itu yang jarang dipelajari. Itu yang harus mungkin ya kita juga harus belajar lah dalam artian itu. Ilmu komunikasi itu. Jadi balik ke Lapkin tadi ya, untuk kawan-kawan yang teknik itu jangan tidak digawe ke yang guru sementara ini, bukan sementara sih, yang guru pelo ibe dulu, gawe ke dulu, kerja ke dulu sampai kagak ada arahan selanjutnya. Kalau memang harus foto ya mau ya foto, nikmati baik. Iya, minta foto ke siswanya. Kalau nggak foto ke ibu, walaupun nggak ada siswa lagi, ibu ini foto terus setiap jam. Iya, udah. Jangan pula nak tiktokan terus. Iya, caknya curhat ya. Kaget banyak lah TikToknya dari Lapkin itu. Boleh TikTok itu. Maksudnya kadang di kantor tuh jam 12 ya, jam 12 jam sampai jam 1 kadang jalan-jalan di TikTok selancar lah. Oh, guru SD ini TikTok kan. Live full. Kadang ya aku secara pribadi kadang ngingetin Payo ngajar. Jadilah jam 1. Ya Pak, siapa? Oh, kadang tidak masalah. Jadi Pak Adi ngerazia ya. Rahasia. Hati-hati kamu yang nge-live dimasuki Pak Adi. Kadang kan kadang ya alhamdulillah. Oke Pak, siapa ini lagi silakan. Kadang bosan ya boleh bersosialisasi. Lagi tidak nyanggu kegiatan belajar mengajar juga kontennya tidak aneh-aneh ya. Kontennya aneh. Dan kok lagi Pak Adi, jangan mengeksploitasi anak. Nah itu Pak Adi, karena kadang-kadang guru nih jadikan anak-anaknya, anak muridnya jadi bahan konten mereka. Tuh. Itu kalau kita bicara aturan ya, undang-undang itu bisa kena ITE. Nah, jangan lah. Kalau mereka nak buat konten, buatlah konten, tapi tidak usah terlalu. Karena di daerah mana itu pernah kejadian kayak itu. Jadi dia SD atau TK lupa aku. Jadi wali murid ya. Iya. Wali murid itu mungkin agak sedikit tersinggung, jadi jadi dia ngapor. Saya itu memang bukan ranah hukum, akhirnya ke lapor ke Komisi Perlindungan. Ya karena tidak semua orang tua tuh senang anaknya dijadikan konten sama gurunya. Jadi dilapor ke KPI itu kalau dibicara aturan dia undang-undang perlindungan anak, kedua undang-undang ITE, karena di perlindungan anak itu anak di bawah umur. Iya, anak di bawah umur kan. Nah, itu kan. Kalau di aturan anak di bawah umur kan berarti masih di bawah pengawasan orang tua. Apalagi yang SD, TK itu kan itu. Jadi kalau emang nak buat konten ya boleh, tapi kalau emang melibatkan anak ya hati-hati lah ya, pilih-pilih lah ya. Pilih-pilih. Nah, kontennya yang itu. Oke. Mungkin itu dulu ya untuk kawan-kawan. Semoga dipahami. Nah, sekali lagi Pak Di, ini perspektif dari Pak Adi ya, dan kita sendiri ya, karena kita nangkap fenomena tadi ya, banyak bertanya. Bukan berarti apa yang disampaikan di video ini sudah jadi kebenaran ya, kebenaran bukan. Mungkin berbeda
Kalau di Quran tuh nas, ini kata-kata Pak Adi udah bisa. Yo, karena Harus ini udah bisa. karena perspektif ini kan bisa diartikan macam-macam dari sudut kan. pandang. Yo, Makanya kalau kita nak wise itu jadi orang bijak itu lihat suatu masalah itu dari sudut pandang, sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang. jarak pandang. Benar kan? Jarak aja. Makin Jadi jauh. jarak dulu, makin jauh kan kita tidak tahu. Iya benar. Sudah kita dekat, oh sisi pandangnya coba kali sisi sebelah Dari angle sebelah kanan kiri. kiri, Ya. pucuk atas bawah segala macam. Gitu. Sudutnya juga. Sudutnya. Berapa derajat? Berapa derajat, beda-beda. Beda ya. Ya, Itu. mungkin kalau kawan-kawan yang berbeda silakan yang nak komentar di kolom komentar silakan ya. Oh mungkin Pak maksud itu tidak cah itu cah ini Iya, silakan silakan. apa ya kita welcome, Welcome, Ya. baik. Jangan berarti isi konten ini dianggap suatu kebenaran Kita mutlak. diskusi ya, ingat. Jadi harus Iya. kita harus bahwa kita diskusi bukan debat. Bukan debat. Kalau diskusi berarti ada perspektif macam-macam tadi. Iya, Tapi benar. kalau debat itu benar Kalau salah. debat itu mempertahankan pendapat masing-masing. Pendapat saya benar, pendapat kalian salah. Nah. Itu kan. Kalau Udah debat beda kan. kayak yang di TV-TV itu kan. Gitu. Nah, kita tidak setuju. Iya, adu argumen kan saling counter lah kan. Ada counter, enggak kayak itu gitu. Oke, thank you ya kawan-kawan Terima kasih. sudah nonton. Semoga bermanfaat. Iya, yang mau subscribe. Yang tidak sudah. Yang mau nonton, yang tidak skip ya. Tidak apa-apa. Kami juga kalau udah skip kita masih jalan. Iya. Kan OPS ini tidak nyari AdSense. Iya, karena sudah ada donatur. Sudah ada donatur. Doa kebaik kakek bulan depan kita nobar Nomor apa nih? film bioskop. Wah, Biasa nyonya dapat ini lagi, tawaran lagi. dapat ini ya. Ya Voucher. mungkin voucher lagi, mungkin dari situ mungkin kakek siapa tahu kita jalan-jalan ke Solo ke Jogja lagi. Iya, mantap. Oke, Oke ya. makasih ya. Salam dari Jambi. Tetap di kopi bareng biar kita Kita jaga bareng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Badi. wabarakatuh. Oke.